Sekarang kita akan mulai perbincangan bersama dengan dua orang wanita hebat Atomi. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Rini dan Ibu Aprinda El Mansawan. Mana tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Oke, silakan untuk Ibu Rini. Ya. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan apa latar belakang Ibu sebelum bergabung dengan Atomi? Oke, ya. Selamat siang. Semangat siang, semangat pagi harusnya. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya seorang ibu rumah tangga, anak 3, 12 tahun, 11 tahun, dan 3 tahun. Latar belakangnya juga ya, kenapa ya. Jadi sebelumnya saya itu pernah kerja di satu perusahaan. Dan memang waktu itu menyita banyak waktu sampai akhirnya saya menyewa babysitter. Di saat anak saya baru lahir yang kedua, anak saya ini selalu tinggal bersama babysitternya. Jadi sampai 5 tahun setiap kali ditanya sama teman saya memang suka godain anak saya. Valen, kamu anaknya siapa? Dia jawabnya anak sus, bukan anak mami. Jadi sejak saat itu saya merasa saya tidak bisa kerja terus, saya tidak bisa kerja meninggalkan anak saya terus. Jadi saya harus mencari penghasilan bukan dengan bekerja di satu perusahaan, seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya keluar, setelah 5 tahun saya bekerja, saya keluar dan saya mencari pekerjaan sampai saya buka PO bakso keju. Bakso keju saya enak sekali. Bakso keju, saya jualan cilok, saya nganter sendiri, waktu itu belum ada Gojek, belum ada Grab. Saya nggak percaya. Kita belum coba ya, kita nggak percaya. Cuman akhirnya saya harus ngantar sendiri dari Malang ujung utara sampai ujung selatan, timur sampai ke barat, saya harus ngantar sendiri naik motor sampai berhujan-hujan. Akhirnya saya sakit dan saya mikir kalau saya kerja begini terus, hasil yang saya dapatkan juga buat apa, seperti itu. Oke, sekarang kita juga kembali ke Ibu Aprinda. Mungkin sama, Ibu bisa memperkenalkan diri Anda dan juga bagaimana latar belakang Anda sebelum bergabung dengan Atomi. Ya, terima kasih sebelumnya buat Atomi Indonesia sudah mengizinkan saya hadir di depan sini, bisa duduk di panggung ini. Ini kesempatan yang luar biasa buat hidup saya, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Aprinda. Saya ibu dari 3 orang anak. Kami kebetulan sama Rini sama ya, memiliki 3 orang anak. Dan pekerjaan saya dulu tahun 2004-2009 saya menjadi salah satu anggota legislatif ya di DPRD Kabupaten. Nah, kemudian cuma 1 periode saja karena bagi saya dunia politik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Kami wanita berpikir dengan hati dan dunia politik kita harus berpikir dengan memakai pikiran. Untuk itu sangat sulit buat saya untuk menjalankan kembali. Bagi saya 1 kali saja itu pengalaman hidup saya. Kemudian saya mencoba keberuntungan saya di dunia proyek ya, saya menjadi seorang kontraktor, saya melakukan pekerjaan proyek-proyek pemerintah dan swasta. Kemudian akhirnya saya karena berkongsi dengan beberapa teman dan akhirnya saya mengalami bangkrut. Saya tidak malu, saat ini saya sampaikan apa adanya diri saya. Latar belakang saya seperti apa sebelum saya ada di Atomi. Saya tidak malu untuk menceritakan yang sebenar-benarnya tentang diri saya. Bahwa saya pernah bangkrut. Saya nggak punya apa-apa. Namun akhirnya saya menemukan satu bisnis yang terakhir sebelum saya ketemu Atomi. Saya menjual kue. Jadi saya memiliki satu counter kue. Di situ sebelum saya ketemu Atomi ya. Saya luar biasa, ini loncatannya luar biasa. DPRD, kontraktor, terus tukang kue, terus Atomi. Mudah-mudahan Atomi udah yang terakhir. Ya pasti.
Oke. Jadi kita bisa lihat ya kehidupan orang itu penuh berwarna. Jangan pernah Anda untuk pupus harapan untuk mencoba sesuatu yang baru. Oh ya, sebelum kita lanjut yang lebih jauh lagi perbincangan kita, saya dengar orang tua Ibu Rini meninggal belum lama ini. Iya, Gitu ya. dua-duanya. Kita semua turut berduka cita yang dalam atas kehilangan Ibu Rini. Terima kasih. Maksudnya kan orang tua dua-duanya berdekatan atau bagaimana ceritanya? Jadi ayah saya meninggal bulan September tanggal 15. Ibu saya menyusul 3 minggu kemudian. Jadi 6 Oktober mama saya ikut papa. Sebagai ungkapan rasa simpati, empati kita yang dalam, ada sesuatu dari staf kita? Oke. Kita persilakan sebagai lambang cinta kita, support kita terhadap Ibu Rini. Namanya kehidupan, ada yang datang, ada yang kembali. Dan juga saya dengar dalam kepedihan Ibu pasti merindukan orang tua yang sudah berangkat terlebih dahulu. Ibu ada menuliskan sesuatu untuk orang tua yang ada di surga, saya dengar. Boleh bacakan untuk kami semua? Boleh. Jadi orang tua saya manggil saya Noni ya. Kalau orang Jawa, Surabaya, Malang biasanya panggilnya Noni. Noni itu bahasa Belanda. Jadi saya tulis surat ini untuk papa mama saya yang mungkin sudah di surga bersama Bapak. A letter to heaven buat papa mama. Terima kasih untuk penyertaan selama ini. Dan Noni minta maaf selama ini, selama papa mama hidup. Saya selalu merepotkan mereka. Saya selalu menitipkan anak saya setiap saya melakukan pekerjaan-pekerjaan saya. Dan saya belum sempat memberikan kebahagiaan untuk orang tua saya. Dimana saya selalu menunggu saya sukses baru ingin membahagiakan mereka. Jadi kalau misalnya papa mama saya masih hidup saat ini, saya sangat ingin meluangkan banyak waktu saya untuk bisa menemani papa dan mama. Semoga papa mama bisa bersama Bapa di surga, bahagia bersama Bapa di surga. Dan semoga saya bisa terus membantu banyak orang untuk meraih kesuksesan di Kita beri tepuk tangan sekali lagi dan kami percaya pasti orang tua yang sudah di surga akan sangat bangga memiliki seorang putri yang luar biasa seperti Ibu Rini. Ya, kok saya jadi ikutan yang nangis. Karena bagaimanapun orang tua yang sudah mensupport menjaga anak-anak selama Ibu Rini menjalankan kegiatan sebelumnya, ya. Benar, Bu. Oke, untuk Ibu Aprinda, ada sesuatu juga Ibu untuk Anda. Terima kasih. Mana staf? Rasanya ada sesuatu untuk Ibu Aprinda? Wow, spesial. Apa ini? Coba kita lihat. Boleh dibuka. Kita lihat bersama apa itu? Wah, apa itu? Itu ternyata kue dan saya pun tidak tahu apa maksudnya. Jadi saya akan tanyakan apa maksud kue-kue itu bagi ibu. Karena terusan saya pun tidak tahu. Tadi saya bilang sebelum ketemu Tommy saya menjadi seorang penjual kue. Satu hari saya bisa jual 1000 biji kue. Terima kasih buat hadiahnya Tommy. Saya berjuang membuat kue untuk mempertahankan hidup kami sekeluarga. Saya bangun jam 2 pagi setiap hari. Jam 2 pagi di saat orang tidur, saya harus mempersiapkan setiap kue agar 7:30 bisa dibawa ke toko.
Setelah itu saya melakukan aktivitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, sampai jam 4 sore. Iya, seperti Luar itu. Jadi biasa. saya setiap kali membuat kue sekitar 30 macam. Jumlahnya 30 sekitar macam. iya. Saya 1 macam sudah Saya cukup pakai, sibuk. iya. 30. Ada karyawan 2 orang membantu saya. Jadi Sayang saya baru kenal ibu sekarang. Kalau dulu kan kita bisa makan kue 30 macam. ya datang ke kota saya. Dan sekarang bagaimana setelah ibu bergabung dengan Atomi, apakah kegiatan untuk buat kue masih terus berlanjut? Di awal saya ketemu Atomi, saya belum mempunyai income di Atomi. Untuk itu saya tetap melakukan aktivitas saya dengan saya tahu impian saya akan tercapai dengan saya menjalankan Atomi. Jadi saya harus tetap bangun pagi jam 2 mengerjakan setiap pekerjaan. Untuk apa? Untuk dapur saya tetap mengepul. Tapi saya punya satu impian. Impian saya adalah saya ingin merubah hidup saya seperti dulu, ya. Tapi saya nggak punya modal. Dan ketika saya mengenal Atomi, saya langsung klik. Dalam arti saya tahu bahwa ini bisnis yang saya tunggu-tunggu untuk merubah hidup saya dan keluarga saya. Akhirnya Kue ditinggalkan? ya Akhirnya kue ditinggalkan? belum. Oh, Saya belum. tetap menjalankan dulu waktu itu sebelum Atomi buka launching di Indonesia. Saya tetap mengerjakan sampai jadi saya mengerjakan dari jam 2 pagi sampai jam 4 sore setelah aktivitas. Saya mulai mengejar impian saya bersama Atomi. Dari jam 4 sore sampai kadang jam 11 malam, Bu. Di mana ada orang yang mau dengar tentang Atomi, saya pasti hadir. Saya pasti memberikan informasi kepada mereka tentang Atomi. Karena saya tahu di Atomi saya bisa sukses gitu. Oke. Apa yang ingin ibu sampaikan untuk Atomi Indonesia? Tidak ada kata-kata yang saya bisa melukiskan kebahagiaan saya. Dengan tidak ada modal, free member di Atomi mengubah hidup saya dan keluarga saya. Kalau tadi kita lihat sebelumnya sesi ini bahwa untuk mempunyai income sebagai seorang sales master, kita harus punya modal berapa Bapak Ibu? 500 miliar. Tapi Atomi luar biasa. Tanpa modal, yang penting kemauan. Saya seorang sales master, auto sales master. Apa yang tadi Bapak Ibu sudah dapatkan, benar-benar itu kenyataan. Dan Anda semua pasti bisa, seperti saya, bahkan lebih dari saya. Atomi Indonesia, terima kasih banyak sudah hadir di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mengenal Atomi, mendapatkan produk Atomi. Banyak sekali yang saya mau sampaikan, tapi tidak dapat saya lukiskan satu persatu. Terima kasih Atomi Indonesia. Oke, terima kasih sharingnya. Yang berarti yang saya kasihan pecinta kuenya akan kehilangan 30 macam kue, udah nggak ada lagi di pasar ya. Yang ada Atomi. Oke, saya kembali ke Ibu Rini. Ibu juga seorang center leader ya, betul ya? Iya. Nah, dengan begitu berarti Ibu juga tetap sibuk dan juga tidak bisa selalu jaga anak-anak. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk tetap menjadi kepala center? Jadi setelah saya merasakan passive income di Atomi, saya kenal Atomi itu 2018 bulan September. Jadi saya dalam waktu 1 tahun saya bangun jaringan memang. Tapi saya benar-benar merasakan manfaat dari passive income tuh pada waktu keluarga saya mengalami banyak musibah di tahun ini. Jadi memang dimulai dari Juni mama saya masuk rumah sakit 10 hari, Juli mama saya masuk rumah sakit lagi 7 hari, Agustus anak saya masuk rumah sakit karena hanya main badminton matanya kena kop, September ayah saya pergi, Oktober mama saya pergi. Saya membayangkan kalau saya kerja ikut orang atau mungkin saya punya satu toko yang saya tinggal terus setiap hari untuk istilahnya menjaga orang tua, menjaga anak atau melakukan hal yang lain, saya nggak akan dapat penghasilan atau mungkin saya akan dipecat dari perusahaan. Tetapi dengan berjalannya waktu dari tahun ini yang saya hasilkan dari Atomi,
setiap bulannya malah selalu meningkat. Jadi bukan malah berkurang tapi meningkat. Makanya saya meskipun saya berjuang sekarang itu untuk masa depan anak-anak saya, anak cucu saya yang pasti. Karena sekarang kita bersusah-susah tapi kedepannya anak cucu kita yang merasakan. Oke. Terima kasih. Luar biasa, mungkin satu kata dari Ibu Aprinda, apa yang tidak terlupakan Anda dalam menjalankan bisnis ini? Yang tidak bisa saya lupakan di awal perjuangan saya bersama Atomy, saya tidak memiliki banyak modal. Untuk itu saya memperkenalkan setiap produk Atomy dengan cara membawa dus kosong, membawa contoh produk yang kosong. Anda nggak perlu sukses di Atomy untuk punya modal. Jadi yang penting Anda mau, Anda bisa pinjam, minta dus kosong dari leader Anda untuk Anda mulai memperkenalkan Atomy ke setiap orang. Jangan membatasi diri. Saya melakukan itu dari jam 4 sore. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, saya capek. Tapi satu impian saya tahu bahwa perusahaan ini perusahaan yang luar biasa. Memberikan satu jaminan keberhasilan untuk konsumen. Bahkan visi misinya sangat luar biasa buat kita semua. Untuk itu saya mau memiliki kehidupan yang seimbang. Saya tidak lagi harus bangun jam 2 pagi untuk mengerjakan semua pekerjaan membuat kue. Itu sangat capek. Tapi sekarang di Atomy saya punya kehidupan yang seimbang. Saya punya cukup waktu untuk keluarga saya punya income yang luar biasa, berlipat-lipat daripada bisnis sebelumnya. Di sini saya bisa ketemu banyak orang, banyak saudara, banyak keluarga di Atomy. Saya tidak bisa lupakan itu. Saya memperkenalkan produk Atomy, waktu itu Atomy belum ada produk di Indonesia. Berarti luar biasa ya. Kita semua belajar bahwa jangan membatasi diri Anda. Anda tidak ada modal, yang penting Anda mau memperkenalkan semua kepada teman-teman Anda dan keluarga Anda. Dus kosong pun akan menjadi uang untuk kita semua. Ya, betul. Satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Aprinda, ya. Terima kasih kepada Ibu Aprinda Elmansawan dan Ibu Rini yang telah berbagi pengalaman dan kisahnya bersama Atomy. Luar biasa sekali ibu-ibu ini. Saya yakin kita semua punya cerita di balik senyum yang kita berikan setiap harinya. Tetapi bersama Atomy kita tidak sendiri dan kita harus selalu yakin apabila kita mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan oleh Atomy dan bekerja setulus hati, suatu saat kita akan merasakan manfaatnya. Saya harap kisah yang diceritakan hari ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang mengalami kesulitan dan tantangan untuk tetap menjalani hari-hari dengan hati yang tulus dan senyum yang selalu terulas di bibir. Oke, kita bisa nyanyi bersama satu lagu dari persembahan band. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa. Oke, yang tahu lagunya bisa ikut bernyanyi. Sama-sama kita nyanyi. Rela kalah saja
Boleh bareng-bareng kita semuanya.